3. Alam pembentukan tubuh tingkat pertama. Jenis formasi yang diketahui di alam bawah. Formasi tingkat fana, formasi tingkat bumi, formasi tingkat langit, formasi tingkat suci. Setiap tingkatan terbagi atas level awal, menengah, tinggi. Secara perlahan Wu Cheng membuka mata setelah semalaman berkultivasi di dalam kolam spiritual. Dengan senyum merekah di wajahnya, Wu Cheng naik ke tepi kolam kemudian mengenakan pakaiannya. Hahaha, luar biasa, ini sungguh rejeki nomplok. Wu Cheng tertawa lepas setelah merasakan aliran tenaga dalam yang mengalir dalam tubuhnya. Setelah puas mengamati energi spiritual di dalam tubuhnya, sesuai yang diketahuinya di dalam buku yang pernah dibacanya, sekarang tingkat kultivasi Wu Cheng berada pada alam pembentukan tubuh tingkat pertama. Sungguh pencapaian yang menakjubkan. Hahaha. Dengan pencapaian ini, Wu Cheng kembali teringat dengan para sepupunya di klan yang suka membulinya, apalagi dengan Wu Kang dan rombongannya yang telah memukulinya kemarin di pinggiran hutan ini. Ingin rasanya Wu Cheng memukuli mereka hingga memohon ampun padanya. Wu Cheng kembali melihat sekeliling ruangan. Pandangannya jatuh pada bola kristal yang ada di langit-langit gua itu dan masih menitikan air yang jatuh ke dalam kolam. Sepertinya bola kristal itu adalah harta yang sangat berharga sehingga menghasilkan energi spiritual yang sangat padat. Air kolam yang awalnya terlihat keruh kini tampak agak lebih bening dari sebelumnya. Sepertinya energi spiritual di dalam kolam telah berkurang karena telah aku serap, ucap Wu Cheng. Sepertinya aku harus berlatih dulu untuk menyesuaikan kemampuan bertarungku sebelum menyerap kembali energi di dalam kolam ini, lanjutnya. Wu Cheng tidak terburu-buru untuk meningkatkan ranah kultivasinya, namun mencoba mengkonsolidasikan terlebih dahulu kemampuannya. Wu Cheng kembali ke ruangan sebelah untuk memanggang daging serigala sebagai sarapan paginya sebelum mulai berlatih. Dia berencana berlatih di dalam hutan untuk 1 atau 2 hari sebelum kembali ke klannya. Wu Cheng keluar goa untuk mengumpulkan kayu bakar. Dia berencana memanggang daging serigala buruan sebelumnya. Walaupun sebenarnya Wu Cheng bukan berburu di hutan melainkan nyasar masuk ke hutan. Saat Wu Cheng sampai di mulut goa yang tersembunyi, ia disambut oleh 2 ekor induk serigala yang kemarin malam mengejarnya hingga melarikan diri ke goa. Oh, sialan. Ternyata kalian masih menungguku di sini, ucap Wu Cheng panik. Namun ia kembali tersadar karena sekarang bahwa dia telah berada pada ranah pembentukan tubuh tingkat 1. Wu Cheng menarik pedang dari dalam kantong penyimpanannya dan langsung menerjang ke arah 2 ekor serigala yang masih menunggunya. Dengan menggunakan jurus pedang yang telah dipelajarinya, dalam 2 menit Wu Cheng telah merobohkan salah satunya walaupun tidak langsung membunuhnya, namun sepertinya tidak dapat selamat lagi. Gar! Oh you! Serigala yang lain mengerang marah melihat temannya dirobohkan. Ia menerjang ke arah Wu Cheng dengan sangat cepat. Dengan gesit Wu Cheng menangkis cakaran serigala dengan pedangnya kemudian menyerang balik ke arah serigala. Dengan 3 kali tebasan serigala yang tersisa berhasil dirobohkan. Setelah membereskan bangkai serigala, Wu Cheng kembali mengumpulkan kayu bakar untuk memanggang daging. Wu Cheng kembali ke dalam goa setelah mengumpulkan kayu bakar dan membersihkan daging serigala. Setelah selesai menyantap daging serigala, Wu Cheng bergegas kembali keluar goa dan mencoba memasuki hutan untuk berlatih. Seharian Wu Cheng berkeliling hutan larangan bagian dalam. Ia berhasil membunuh puluhan hewan buas berbagai tingkatan sebagai sarana berlatihnya. Wu Cheng juga berhasil membunuh Viten hitam level 5 menengah, namun ketika Wu Cheng bertemu tingkatan di atas level 5 menengah ia akan menghindarinya karena belum yakin bisa mengalahkannya. Walaupun mampu mengalahkan level 5 puncak, ia juga pasti akan terluka. Bisa jadi pertarungannya akan menarik perhatian hewan buas lain dan akan menyerangnya di saat dia lemah. Itu sebabnya Wu Cheng tidak memaksakan diri bertarung. Hutan larangan pasti menyimpan bahaya yang tak terduga. Selain berburu hewan buas, Wu Cheng juga berhasil menemukan beberapa rumput spiritual yang dapat dijual untuk menghasilkan koin emas. Setelah seharian berlatih, Wu Cheng kembali ke goa dengan membawa hasil buruannya. Ya, walaupun tidak semuanya karena dibawa kembali ke goa karena ada beberapa hewan buas yang ditinggalkannya di dalam hutan. Setelah sampai di tepi air terjun, Wu Cheng membersihkan diri kemudian membersihkan daging buruannya untuk dipanggang di dalam goa. Wu Cheng masuk ke dalam goa dan memanggang daging Viten level 5 menengah. Sekitar 15 menit Wu Cheng mulai menikmati daging buruannya. Selesai makan Wu Cheng merasakan seluruh badannya terasa hangat. Mungkin karena efek makan daging hewan buas level 5 sehingga Wu Cheng memutuskan kembali berkultivasi di dalam kolam untuk memurnikan energi yang terkandung di dalam daging yang dimakannya. Keesokan paginya setelah semalaman berkultivasi, Wu Cheng merasa akan kembali menerobos berkat bantuan energi yang masih terkandung di dalam kolam. Menjelang siang Wu Cheng berhasil menerobos alam pembentukan tubuh tingkat kedua. Saatnya untuk pulang, ibu pasti sangat khawatir mencari keberadaanku sekarang, ucapnya. Wu Cheng berdiri di tepi kolam sambil berpikir apa yang akan dilakukannya selanjutnya.
Lama berpikir, Wu Cheng akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan dan akan kembali lagi setelah mendapat izin dari ayah dan ibunya. Wu Cheng memilah hasil buruannya kemarin. Wu Cheng memperoleh beberapa inti energi dari binatang buas level 5 yang sangat bermanfaat untuk berkultivasi dan juga dapat dijual untuk bahan pembuatan pil. CTT, hanya hewan buas level 5 ke atas yang menghasilkan inti energi. Selesai memilah hewan buruan, Wu Cheng lanjut memetik beberapa tumbuhan spiritual untuk dijual. Namun hanya sebagian saja yang diambilnya, bahkan ia meninggalkan tanaman spiritual yang tidak dikenalnya karena tidak mengetahui manfaat dan nilai jualnya. Hahaha, seperti ini saya akan mendapat banyak koin emas kali ini, ucapnya. Usai kesibukannya, Wu Cheng keluar dari goa dan mencari jalan untuk keluar dari hutan. Tak lupa ia menutup mulut goa dengan semak-semak yang ada di sekitar agar tidak ditemukan oleh orang lain. Tepat ketika matahari di atas kepala, Wu Cheng akhirnya sampai di pinggir hutan tepat di belakang klannya. Akhirnya sampai juga. Sepertinya saya harus menjual dulu hasil panennya baru menemui ibu nanti. Ucap Wu Cheng kemudian berjalan ke arah kota tempat kios jual beli bahan kultivasi. 15 menit berlalu Wu Cheng tiba di depan sebuah kios kemudian berjalan masuk. Salam tuan muda, ada yang bisa orang tua ini bantu? Sapa pemilik kios pada Wu Cheng. Salam paman, saya ingin menjual tanaman spiritual dan beberapa daging hewan buas. Balas Wu Cheng sembari mengeluarkan cukup banyak tanaman spiritual dan beberapa bangkai hewan buas level 3 dan 4. Pemilik kios melotot melihat banyaknya tanaman spiritual yang cukup langka dikeluarkan oleh pemuda belasan tahun. Bahkan lebih kaget lagi melihat hewan buas level 3 dan 4.